Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Febrian Dwi Cahyo dengan NRP 2039241005 dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2024 dari kelas Aljabar 3 kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mengambil topik pembahasan yang kedua dengan studi kasus yang kedua. Dengan studi kasusnya yaitu terkait pendekatan eksklusif dalam dakwah lingkungan kampus seperti yang dialami oleh Aisyah, yang dimana sering menggunakan sebuah alasan untuk menjaga kemurnian akidah dan memproteksi mahasiswa muslimah dari pengaruh sekularisme dan liberalisme. Namun efektivitas dan implikasi pendekatan ini perlu dikaji secara kritis dari dua sisi, yaitu yang pertama terkait tujuan menjaga akidah dan dampaknya terhadap nilai-nilai Islam yang lebih luas. Jadi pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator yang dimana saya akan menanyakan kepada kelompok kami yaitu kelompok 6 terkait pendapat masing-masing dari studi kasus yang dibahas ini. Mungkin untuk pendapat bisa dimulai dari Arfa terkait studi kasus. Kepada Arfa dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Arfa Ridwan, NRP 50222241235 dari Departemen Teknik Elektro kelompok 6 Aljabar 3. Sini saya akan mengutarakan pendapat saya terkait study case yang terjadi oleh Aisyah. Menurut saya pendekatan eksklusif itu bagus bagi Aisyah, tapi dengan kontrol penuh oleh si Aisyahnya sendiri. Adapun untuk menutup diri dari dunia luar dan realitas kampus itu kurang baik, karena seharusnya sebagai seorang mahasiswa yang ingin berkembang, Aisyah harus bisa membuka dirinya terhadap hal-hal baru ataupun perbedaan yang ada di dalam kampus, dan itu akan membuat karakter Aisyah menjadi lebih kuat untuk mempertahankan keimanannya di dalam kampus. Dan adapun mungkin Aisyah bisa menetapkan dan memantapkan hatinya untuk menjadi Islam yang moderat, beraliran lurus, dan rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah itu untuk pendapat selanjutnya bisa dipersilahkan oleh Fatur. Kepada Fatur untuk pendapatnya dipersilahkan. Baik, bisa dilanjutkan untuk kepada Fatihul, yang dimana kepada Fatihul untuk pendapatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Adian Fatur Rahman dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 50122411115 dari Aljabar 3 kelompok 6. Menurut aku dari study case yang diberikan, pendekatan eksklusif itu berpotensi melindungi akidah secara superficial, tetapi kontraproduktif dalam jangka panjang, karena yang pertama mengabaikan prinsip dakwah yang bijak dan berempati. Kemudian yang kedua menghambat perkembangan pribadi dan sosial mahasiswa. Islam tuh mengajarkan keseimbangan antara menjaga akidah dan membangun relasi sosial yang konstruktif. Solusinya adalah pendekatan dakwah yang tegas dalam prinsip, namun fleksibel, bijak, dan penuh kasih sayang dalam metode. Kemudian ada saran untuk Aisyah. Yang pertama, mencari mentor atau ustadz yang moderat untuk membimbingnya menavigasi keraguan. Kemudian tetap terlibat dalam kegiatan kampus yang positif sambil memperdalam ilmu agama secara seimbang. Yang terakhir, hindari kelompok yang memaksakan pandangan tanpa dialog sehat. Dengan demikian, Aisyah dapat tumbuh sebagai muslimah yang kokoh akidahnya, tetapi juga adaptif dan berkontribusi bagi lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihul Khair
dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dengan NRP 2035241008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini atau pendapat saya mengenai studi kasus yang kedua ini. Dari pertanyaan studi kasus yang kedua ini yaitu, apakah pendekatan eksklusif seperti yang dialami Aisyah merupakan cara yang efektif untuk menjaga kemurnian akidah dan memproteksi perempuan muslimah dari pengaruh sekularisme dan liberalisme kampus? Ataukah pendekatan yang terlalu tertutup dan menolak realitas sosial kampus justru bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin, hikmah dan kasih sayang dalam dakwah? Jadi menurut saya, pendekatan eksklusif yang terlalu menutup diri dari realitas sosial kampus bukanlah cara yang paling efektif untuk menjaga kemurnian akidah maupun melindungi perempuan muslimah dari pengaruh sekularisme dan liberalisme. Justru pendekatan seperti ini cenderung menciptakan ruang isolasi yang membuat muslimah kurang siap dalam menghadapi tantangan intelektual dan sosial yang nyata di lingkungan kampus. Saya berpandangan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk menarik diri dari masyarakat. Sebaliknya, Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, sebuah ajaran yang seharusnya mampu menjawab persoalan zaman dengan cara yang penuh hikmah dan kasih sayang. Dalam konteks kampus, menolak dialog dan interaksi hanya akan menjauhkan dakwah dari jangkauan masyarakat intelektual yang seharusnya bisa dijangkau dengan pendekatan yang lebih terbuka. Kemudian pendekatan yang ideal adalah yang mampu menjaga prinsip-prinsip akidah dan syariah, tapi tetap terbuka untuk berdialog, belajar, dan hadir di tengah masyarakat kampus. Dengan begitu, perempuan muslimah tidak hanya terlindungi, tetapi juga berperan aktif sebagai agen dakwah yang cerdas, bijaksana, dan mampu menunjukkan keindahan Islam di tengah arus pemikiran yang beragam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya bisa dipersilahkan untuk Zaki terkait pendapat. Kepada Zaki untuk mendapat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Ratmaja dengan NRP 2038241039 dari Departemen Teknik Mesin Industri, kelas Aljabar 2 kelompok 6. Di sini saya akan menceritakan pendapat saya tentang kisahnya Aisyah yang menjadi study case pada video kali ini. Jadi si Aisyah ini dia mendapatkan pendekatan tentang keislaman secara tertutup pada awal-awal kuliah, namun saat dia mulai nyaman dari pendekatan dari temannya, dia merasa tidak bisa terbuka pikirannya karena stigma dari teman-temannya yang menganggap keterbukaan pikiran itu merupakan hal yang salah di dunia kampus. Dan di sini ada dua pertanyaan, yakni apakah pendekatan eksklusif seperti yang dialami Aisyah merupakan cara yang efektif untuk menjaga kemurnian akidah dan memproteksi perempuan muslimah dari pengaruh sekularisme dan liberalisme kampus, ataukah pendekatan yang terlalu tertutup dan menolak realitas sosial kampus justru bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin, hikmah dan kasih sayang dalam dakwah. Menurut pendapat saya sendiri, pendekatan eksklusif maupun yang tertutup lebih diutamakan kepada tipe anaknya sendiri. Untuk misal seperti Aisyah itu butuh yang tertutup, mungkin melakukan pendekatan tertutup boleh, tapi tetap tidak dengan menolak realitas sosial kampus dan tetap sejalan dengan prinsip Islam, yakni rahmatan lil alamin. Namun kadangkala pendekatan yang tertutup itu jadi membuat kita yang didekati itu merasa terspesialkan
sehingga memunculkan pikiran yang enggak dan justru malah membuat prinsip baru, mindset baru yang bisa jadi malah bertentangan di dunia kampus. Jadi walaupun kita sebagai umat Islam di dunia kampus, dunia yang baru ini, kita tetap mempunyai prinsip sendiri dan harus yang teguh juga, karena di dunia kampus ini banyak banyak tipe orang yang berbeda-beda dan cara pendekatan yang berbeda-beda juga, sehingga dapat membuat iman kita goyah maupun kehilangan keimanan kalau kita tidak memiliki prinsip yang teguh dan keimanan yang teguh juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dilanjutkan kembali untuk kepada Guntur Ramadan, bisa dipersilahkan terkait pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ramadan dengan P204224109 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Kali ini saya ingin menyampaikan pandangan saya terkait studi kasus Aisyah, seorang mahasiswa baru yang menghadapi dilema di lingkungan kampusnya. Nah, ini adalah pendapat saya. Kan di studi kasus itu, Aisyah memilih untuk bergabung dengan sebuah kelompok kajian eksklusif dan tujuannya adalah menjaga kemurnian akidah dari pengaruh sekularisme dan liberalisme. Dan di satu sisi, pendekatan ini mungkin memberi rasa aman dan kenyamanan dalam beragama, serta bimbingan yang intensif. Namun, di sisi lain, saya melihat adanya potensi bahaya dari pendekatan yang tertutup ini. Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Dakwah dan syiar Islam seharusnya disampaikan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan kasih sayang, bukan dengan mengucilkan atau menghakimi pihak lain. Nah, ketika Aisyah mulai kehilangan kebebasan berpikir dan ketenangan hati, ini menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Menjaga kemurnian akidah sangat penting, tetapi cara yang dipilih juga harus jalan dengan prinsip-prinsip Islam yang luas dan inklusif. Terlalu membatasi interaksi sosial justru bisa menyempitkan pandangan dan mempersulit kita untuk menunjukkan keindahan Islam pada yang lain. Menurut saya, seorang muslim, terutama di lingkungan kampus yang dinamis, harus mampu berinteraksi dengan berbagai latar belakang tanpa kehilangan jati diri. Justru dengan berinteraksi secara positif, kita bisa menjadi teladan yang agen kebaikan. Nah, keseimbangan ini antara menjaga keyakinan diri dan tetap membuka diri dan berinteraksi adalah kunci. Nah, lalu kesimpulan dari studi kasus ini adalah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa pendekatan eksklusif seperti yang dialami Aisyah, meskipun niatnya baik, perlu dipertimbangkan kembali dampaknya jangka panjangnya. Mari kita senantiasa berpegang pada ajaran Islam yang moderat, toleran, dan mengajarkan kasih sayang, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat dan mampu berdakwah dengan cara yang paling baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa dilanjutkan kembali kepada Rafli. Kepada Rafli terkait pendapat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Hidayat dengan NRP 2035241050 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dari kelompok mentoring Aljabar 3 dan dari kelompok plottingan 6. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pendapat saya mengenai studi case Aisyah, yaitu studi case keempat. Jadi langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah pendekatan eksklusif seperti yang dialami Aisyah merupakan cara yang efektif untuk menjaga kemurnian akidah dan memproteksi perempuan muslimah dari pengaruh sekularisme dan liberalisme di kampus? Jadi untuk jawaban sendiri, tentunya tidak efektif dan bertentangan dengan prinsip Islam. Alasannya, yang pertama, Islam butuh interaksi, bukan isolasi. Nabi tidak pernah mengurung sahabat di masjid, tapi mengajak mereka berdakwah di pasar, menghadapi perbedaan. Selanjutnya,
Akidah yang kuat harus tentunya pula diuji. Proteksi yang berlebihan justru malah berbuat untuk kurangnya kebebasan bagi individu tersebut. Selanjutnya, dakwah yang dilakukan tentunya untuk mendapatkan hikmah, bukan doktrin yang kaku. Jadi label kufur yang diucapkan ke BEM itu seolah-olah kalau kita yang paling benar gitu. Kalau intinya tuh kayak ngecap kalau yang dilakuin BEM itu nggak benar gitu, kayak intinya terlalu radikal lah menurut saya. Untuk solusinya sendiri mungkin harus diadakan kajian yang lebih terbuka dengan mengajak diskusi secara kritis tentang isu yang berada di kampus. Kemudian membina kepercayaan diri muslimah untuk menghadapi perbedaan, bukan untuk menghindari. Nah, untuk kesimpulan sendiri, dakwah eksklusif hanya melahirkan generasi rapuh. Islam yang benar justru mengajarkan keberanian menghadapi realitas, bukan menghindarinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pendekatan yang terlalu tertutup dan menolak realitas sosial kampus justru bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin, hikmah dan kasih sayang dalam dakwah? Untuk pendapat saya sendiri, ya tentunya pendekatan yang tertutup ini bertentangan dengan prinsip Islam. Alasan utamanya karena melanggar konsep dari rahmatan lil alamin itu sendiri. Islam diturunkan untuk seluruh alam, bukan hanya untuk kelompok secara eksklusif. Nabi pun mengajarkan kita untuk saling membantu, saling bergaul dengan non muslim sekalipun, termasuk Yahudi, Nasrani dan musyrikin, sembari tetap menjaga prinsip keimanan. Selanjutnya, tidak sesuai dengan metode dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu sifatnya terbuka, penuh hikmah, dan adaptif dengan realitas sosial. Contoh kasusnya ada Piagam Madinah mengakui keberagaman, tidak memaksa isolasi, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya masing-masing. Selanjutnya, memastikan fungsi umat sebagai saksi. Muslim harus terlibat di masyarakat untuk jadi contoh, bukan untuk menghakimi. Selanjutnya, alasan lain kenapa ini bertentangan karena berpotensi untuk menyesatkan. Jadi untuk intinya, pendekatan yang tertutup bukanlah proteksi tapi penyimpangan dari metode dakwah Islam yang sebenarnya. Muslim yang kuat justru akidahnya harus siap hadapi realitas, bukan lari dari apa yang dihadapi, bukan rally ataupun menghindari kenyataan. Mungkin pendapat saya cukup sekian, bisa diakhiri. Mungkin itu saja pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian pendapat dari teman-teman sekalian dari kelompok 6. Jadi dari pendapat-pendapat tersebut bisa saya simpulkan yang dimana menjadi 3 poin. Untuk poin pertama, dari pendekatan eksklusif memang dapat menjaga komunitas dari pengaruh luar, tetapi juga berisiko menumbuhkan sikap tertutup, intoleran, dan menghambat harmoni sosial di kampus. Kemudian untuk poin kedua, prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin, hikmah dan kasih sayang menuntut dakwah yang inklusif, toleran, dan mampu berdialog dengan realitas sosial yang beragam. Dan untuk poin ketiga, pendekatan yang terlalu eksklusif justru bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian bagi semua pihak. Dengan demikian, menjaga kemurnian akidah tidak harus dilakukan dengan menutup diri, melainkan dengan memperkuat literasi keagamaan, membangun dialog, dan menerapkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan kampus. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan terkait pembahasan topik studi kasus yang kami bahas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.